warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail Zaki dari kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan tentang aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah suatu software yang digunakan dalam simulasi dan latihan untuk membentuk suatu jaringan, termasuk membuat topologi jaringan sebelum menggunakan perangkat jaringan yang asli. Uh, di sini kita masuk ke tampilan utama. Tampilan utama pada pojok kiri atas ada file, edit, option. Ya, ini seperti aplikasi pada umumnya. Lalu di bawahnya ada new untuk membuat project baru, open untuk membuka project yang telah dibuat, ada save, print, network information untuk melihat informasi, dan seterusnya. Lalu kita ke pojok kiri bawah, di sini ada network device. Network device ini yang pertama ada router. Jadi router itu adalah suatu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan untuk menentukan jalur yang digunakan untuk mengirimkan paket data. Router ini ada beberapa tipe seperti ISR 4331, ISR 4321, 1941, dan seterusnya. Lalu ada switch. Switch ini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan dan mengalihkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Switch ini juga ada beberapa tipe seperti 2960, switch PT, switch PTMT, dan lain-lain. Lalu ada hub. Hub ini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan dan mengalihkan data dari satu perangkat ke semua perangkat lainnya. Hub ini ada beberapa tipe seperti hub PT, repeater, dan coaxial splitter. Perbedaan dari ketiga network device ini ada pada cara kerjanya. Jadi hub itu bekerja pada lapisan fisik atau layer 1 dan berfungsi sebagai penghubung sederhana yang meneruskan data ke semua perangkat yang terhubung tanpa memilah tujuan. Karena hub ini tidak dapat mengenali alamat perangkat, dia cenderung menyebabkan tabrakan data dan memperlambat jaringan jika terlalu banyak perangkat yang terhubung. Lalu switch ini bekerja pada data link atau layer 2 yang switch ini dapat mengenali alamat MAC perangkat yang terhubung sehingga dapat mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan tanpa mengganggu perangkat lain. Lalu router ini bekerja pada lapisan jaringan atau layer 3. Fungsinya menghubungkan berbagai jaringan termasuk jaringan lokal atau LAN ke internet. Router ini juga dapat menerapkan protokol keamanan, mengelola lalu lintas data, dan mendukung komunikasi antar jaringan dengan alamat IP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arif Fikri dengan NIM 2307110474. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan beberapa komponen yang ada di Cisco. Yang pertama di sini itu ada wireless device. Ini gunanya ini untuk memungkinkan komunikasi jaringan itu tanpa kabel. Nah, ada dapat macam-macam wireless. Di sini ada 2504. Ini gunanya untuk menghubungkan perangkat internet menggunakan Wi-Fi. Ini dalam jangka yang sangat luas. Ini ada home router. Di sini menghubungkan perangkat internet melalui Wi-Fi di rumah atau kantor-kantor kecil. Selanjutnya ada access point PT. Ini untuk memperluas jaringan Wi-Fi dan menghubungkan perangkat ke jaringan kabel. Selanjutnya ada access point PTA. Ini gunanya untuk memperluas jaringan juga dengan kemampuan yang lebih baik daripada access point tadi. Selanjutnya ada access point PTAC. Ini menghubungkan perangkat jaringan Wi-Fi dengan kecepatan yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi Wi-Fi 4.
Enggak, Wi-Fi 5. Selanjutnya ada access point 10. Ini menyediakan jaringan untuk area yang lebih besar seperti kampus atau perusahaan. Jadinya ada WRT 300N. Ini router Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di rumah atau kantor kecil ke internet. Selanjutnya ada Home Gateway. Ini menggabungkan modem atau router menjadi satu perangkat untuk menghubungkan ke internet rumah. Selanjutnya ada Cell Tower. Ini menara yang menghubungkan perangkat seluler ke jaringan 3G, 4G, atau 5G. Selanjutnya ada CO Server atau Central Office Server. Ini untuk mengolah layanan internet dan telekomunikasi seperti VoIP dan data untuk jaringan. Nah, selanjutnya ada end device. End device ini yaitu perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan. Ini seperti PC, laptop, TV, tablet, atau HP, atau dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu komponen. Ada beberapa yaitu seperti MCU board. Ini komponen yang berfungsi sebagai otak dari sebuah sistem. Yang mana MCU ini merupakan papan sirkuit yang mengontrol perangkat lain dengan pemrograman. Biasanya digunakan dalam proyek IoT seperti mengontrol sensor atau perangkat lainnya. Selanjutnya ada SBC board. Ini komputer kecil yang terdiri dari satu papan sirkuit sama kayak tadi, tapi komputer ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti server kecil atau perangkat IoT. Biasanya lebih kuat dari MCU tadi karena memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam hal prosesor dan memori. Selanjutnya ada TING. Ini merupakan komponen yang mewakili perangkat IoT yang dapat berupa sensor, aktuator, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan untuk bertukar data. Contohnya biasanya berupa lampu pintar, sensor suhu, atau perangkat lain yang bisa dikontrol melalui jaringan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Nugraha Pratama Saya dengan NIM 230711047. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang connection di dalam Cisco Packet Tracer. Nah, connection ini untuk mengkomunikasikan antar perangkat bisa menggunakan kabel. Nah, di sini juga telah disediakan berbagai macam kabel seperti kabel strain, cross, dan sebagainya. Di sebelah kiri saya ada terdapat macam-macam connection. Nah, di sini ada yang nama connection dan berbagai macam connection yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan connection satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari automatically choose connection type. Nah, atau kita sebut dengan lightning bolt. Nah, yaitu gunanya untuk akan otomatis memilih kabel yang sesuai untuk menghubungkan dua perangkat berdasarkan kompatibilitas portnya. Nah, yang kedua ada yang dinamakan konsol. Digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan seperti router atau switch dari PC ke PC atau laptop melalui port konsol. Biasanya digunakan bersama dengan aplikasi terminal seperti TTY. Yang ketiga namanya copper strange. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti PC ke switch, router ke switch, switch ke hub. Nah, yang keempat adalah copper crossover atau kabel crossover. Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti PC ke PC, switch ke switch, router ke router. Yang kelima ada namanya fiber optic. Nah, ini nih gunanya untuk menghubungkan perangkat yang berbeda yang memiliki port fiber seperti switch dan router high-end untuk koneksi kecepatan tinggi dengan latensi rendah. Nah, yang keenam ada namanya
phone atau koaksial. Digunakan dalam jaringan berbasis DOCSIS atau jaringan TV kabel. Ini koaksial yang warna biru. Terus ada namanya sebelah kiri yang biru ini ada namanya phone. Nah, phone ini eh, digunakan dalam beberapa untuk menghubungkan perangkat komunikasi suara seperti IP phone ke router, analog phone ke voice gateway, modem ke jaringan telepon. Setelah itu ada namanya koaksial yang saya jelaskan barusan. Nah, setelah itu ada namanya serial DCE atau Data Communication Equipment. Digunakan untuk menghubungkan router ke router melalui port serial, biasanya pada jaringan WAN atau jaringan WAN. Setelah itu ada namanya kabel serial DTE atau Data Terminal Equipment. Digunakan untuk menghubungkan router ke router, tetapi berperan sebagai penerima clock dari perangkat DCE. Nah, setelah itu ada namanya Octal. Digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke terminal server. Biasanya digunakan pada perangkat switch atau router enterprise. Setelah itu ada namanya IoT Custom Cable. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan perangkat berbasis IoT yang ada di Cisco Packet Tracer. Yang terakhir, ada namanya USB atau Universal Serial Bus. Digunakan untuk koneksi perangkat yang mendukung USB, seperti PC, printer, atau router yang memiliki port USB. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghazali Abmani. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu simulation pada Cisco Packet Tracer. Nah, itu tuh adalah sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengamati bagaimana paket data dikirim dan diterima dalam satu jaringan. Dalam metode ini, kita bisa melihat secara rinci proses komunikasi antar perangkat, termasuk bagaimana paket berpindah, protokol yang digunakan, dan bagaimana setiap perangkat merespon paket tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat contoh topologi jaringan sederhana. Nah, kita lanjut saja. Misalnya di sini dalam kasus ini, saya akan mencoba mengirimkan paket dari PC ke router. Kita langsung saja pencet simulation-nya. Oke. Nah, di sini ada di tab event list akan muncul daftar paket dari suatu perangkat. Nah, dan di bawah sini ada tanda play, yaitu untuk memulainya dan menghentikan. Bisa saja untuk menghentikannya, langsung saja kita jalankan. Oke. Nah, di sini paket yang dikirimkan ke router sudah ada. Nah, setelah itu kita lanjut play. Kalau sudah, kita lanjut saja play lagi untuk mengirimkan ke PC. Oke. Kalau sudah sampai keterangan itu akan menjadi sukses atau ada ikon pesan terdapat di checklist hijau di pesan warna hijau ini. Dengan semua, nah di sini dengan simulation mode kita bisa mempelajari apa saja yang terjadi di masing-masing perangkat. Oke, segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syah Ramadan dengan NIM 2307 135316 dari perwakilan kelompok 5. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai paket tracer, yaitu tentang menghubungkan beberapa perangkat seperti PC dan juga laptop agar dapat melakukan pertukaran paket data atau ping menggunakan router dan juga switch, dan juga menggunakan IP statik maupun DHCP, disertai juga dengan port security. Yang pertama, langsung saja kita mulai, yaitu kita ambil switchnya, lalu kita ambil beberapa 2 PC,
ataupun ditambah juga dengan satu laptop. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel Copper Thread through. Kita tekan tombol switch-nya, lalu kita pilih fast Ethernet 0/1, lalu kita hubungkan dengan komputer kita di fast Ethernet 0. Begitu juga dengan beberapa perangkat lainnya. Kita pilih sini fast Ethernet 02, kita hubungkan dengan pada PC kita, dan untuk laptop pun yaitu sama, kita pilih fast Ethernet 0/3, lalu kita hubungkan. Lalu di sini kita coba menghubungkan beberapa komputer tersebut dalam satu jaringan menggunakan segmen IP yaitu 192.168.10.1 sebagai gateway-nya. Di sini dapat kita tekan pada PC-nya. Lalu kita pilih pada bagian desktop. Lalu kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita dapat masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.2 sebagai IP address pada komputernya, dan untuk subnet masknya kita gunakan saja default yaitu 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya tadi yang sesuai dengan yang dibilang tadi yaitu 192, 168 dan 10.1. Dan untuk pada PC 1 kita buat IP address menjadi 192.168.10.3. lalu kita submit default saja, kita samakan dengan yang tadi. Dan untuk gateway-nya harus kita samakan dengan pada PC sebelumnya itu 192.168 dan 10.1. Begitu juga dengan pada bagian laptop, kita pilih desktop, IP configuration. Di sini kita coba menjadi IP-nya 192.168.10.10. Subnet-nya kita samakan saja yaitu 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya yaitu sama dengan yang tadi yaitu 192.168.10.1. Nah, langkah selanjutnya itu melakukan pengepingan, yaitu kita coba pingkan dari PC 0 ke laptop 0, dimana tadi IP pada laptop 0 tadi ialah 192.168.10.10. Nah, di sini kita coba ping gateway-nya dulu, 192.168.10.1. Maka silakan RTO, tetapi jika kita coba dengan IP 192.168.10.10, maka pengepingan berhasil dilakukan. Nah, coba kita lakukan dengan IP pada PC 1 yaitu. Tadi IP-nya yaitu 192.168.10.3. Coba kita ping. Maka pengepingan berhasil. Atau kita dapat memilih di sini add simple PDU, lalu kita tekan pada PC 0 dari awal lah, lalu kita tekan pada PC 1. Maka kita lihat statusnya di sini, maka pengepingan itu berhasil. Atau kita bisa dapat lihat simulasinya secara langsung di sini. Lalu kita tekan play. Maka paket pertama akan dikirimkan pada switch, lalu kita lanjutkan. Paket akan dikirimkan lagi pada PC 1 dan dikembalikan pada PC 0. Selanjutnya kita coba pada pengepingan dari laptop 0 ke PC 0. Kita tes menggunakan PDU dari laptop 0 kepada PC 0. Maka pengepingan berhasil. Atau mau kita coba tes menggunakan command prompt juga bisa, yaitu ping 192.168.10.2. Maka
maka pengepingan juga berhasil. Atau kita coba menggunakan 10.3 yaitu IP pada PC1. Kita tes, pengepingan juga berhasil. Dan kalau untuk menambahkan background, kita dapat milih ini, fill color, lalu kita gunakan warna oranye, lalu kita tarik agar lebih mudah ditampak. Dan kita juga bisa memasang label dengan menekan ini place note. Kita sesuaikan dengan IP-nya tadi. Di sini 192.168.10.2 dan di sini 192.168.10.3 dan di sini 192.168.10.10 agar kita tahu mengenai informasi dari IP address pada masing-masing perangkat. Selanjutnya dapat kita rapikan. Berikut merupakan cara melakukan konfigurasi menggunakan IP statik agar perangkat dapat melakukan ping satu sama lain. Selanjutnya itu tentang membuat IP DHCP menggunakan router dan dihubungkan menggunakan switch dan lalu dihubungkan pada perangkat. Selanjutnya kita ambil routernya, kita pilih PT router di sini. Lalu kita tambahkan switch, lalu kita tarik di sini yaitu pos Ethernet 0/0, lalu kita hubungkan di sini, lalu kita tambahkan 4 buah PC. Kita hubungkan. Selanjutnya kita ingin membuat gateway pada pos Ethernet 0/0 pada port routernya dan membuat service-nya menjadi up. Pertama kita tekan routernya dengan klik kiri 2 kali, lalu klik CLI, lalu kita masuk pada bagian konfigurasinya yaitu berbasis command line. Di sini untuk pertama kali kita tulis no, lalu tekan enter sekali lagi, lalu tekan enable atau bisa ditulis dengan shortcutnya itu IN. Lalu di sini kita masuk pada configure terminal. Dan di sini kita pilih interface-nya yaitu FA 0/0 atau Fast Ethernet 0/0. Kita pilih sini interface FA 0/0. Lalu kita masuk pada interface-nya, interface portnya. Di sini kita masukkan IP address-nya yaitu IP address. Kita samakan saja dengan IP sebelumnya yaitu 192.168.10.1 dan tulis subnet dan 255.255.255.0. Lalu di sini kita bikin no shutdown untuk mengaktifkan portnya. Maka interface pada portnya akan up secara otomatis. Lalu di sini kita akan membuat DHCP. Yang pertama itu kita pilih IP DHCP pool. Kita tulis untuk nama DHCP-nya di sini saya menggunakan TO1. Lalu kita pilih default router, di mana default router ini adalah IP dari gateway-nya yaitu 192.168.10.1 dan untuk networknya 192.168.10.0. Lalu kita tulis subnet semasa di belakang 255.255.255.255.0. Dan untuk DNS-nya kita pakai 8888 sesuai dengan DNS Google. 2R
kita gunakan IP DHCP excluded address pada IP gateway-nya agar mencegah terjadinya ping conflict 10.1. Maka di sini dapat kita tes pada PC-nya. Kita tekan PC-nya. Di sini kita tulis IP configuration, lalu kita pilih di sini DHCP. Maka DHCP request successful. Maka pada PC2 mendapatkan IP 192.168.10.2. Begitu juga seterusnya sampai dengan PC4. Maka konfigurasi pada DHCP kita berhasil. Maka langkah selanjutnya yaitu mencoba melakukan pengepingan pada masing-masing perangkat. Kita akan coba dari menggunakan PDU dari PC2 ke PC4. Maka status yang berhasil, maka pengepingannya juga berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC5. Pengepingan juga berhasil. Lalu kita coba sebaliknya yaitu dari PC4 ke PC2 juga berhasil, dan dari PC5 ke PC3 juga berhasil. Di sini kita juga bisa tambahkan backgroundnya. Seperti berikut. Selanjutnya kita mencoba membuat VLAN menggunakan router, dan juga menggunakan DHCP pola atau menggunakan DHCP server router dengan IP dari VLAN-nya. Berikut kita coba. Kita pilih di sini INT FA 0/0. Lalu kita tulis VLAN-nya di sini dan ditambahi dengan dot. Kita tulis apa ID VLAN-nya itu 10 di sini. Maka kita masuk ke konfigurasi VLAN-nya. Lalu di sini kita tambahkan encapsulation.1q. Lalu di sini kita tulis ID VLAN-nya tadi yaitu 10. Di sini kita akan menambahkan IP address-nya. IP address 192.168.20.1. Kita tambahkan subnet-nya, kita samakan aja 255.255.0 shutdown. Dan di sini kita akan berencana membuat dua VLAN, satu lagi yaitu VLAN dengan ID 20 yaitu INT FA 0/0.20. Sama, kita encapsulasi dulu yaitu encapsulation.1q. Kita tambahi VLAN-nya yaitu 20. Lalu kita tambahkan IP address-nya yaitu IP address 192.168.30.255.255.255.0. Oke, exit. Lalu kita bikin DHCP pola untuk masing-masing VLAN-nya yaitu IP DHCP pol TO2 karena TO1 sudah dipakai sebelumnya untuk IP 192.168.10.1. maka kita dengan TO2 untuk IP 192.168.20.1, yaitu kita masuk default router 192.168.20.1. untuk networknya 192.168.20.255.255.0. Lalu kita tambahkan DNS-nya, kita sambungkan juga dengan yang tadi yaitu DNS Google saja yaitu 8888. Exit. Lalu kita masuk ke konfigurasian pada DHCP pol TO3 untuk IP 192.168.30.1. Default routernya yaitu gateway-nya 192.168.30.1. lalu networknya 192.168.30.255.255.255.0. lalu kita keluar, kita tambahkan DNS servernya itu DNS Google 888 lalu di sini kita tekan exit. Kita instruksikan address pada gateway-nya agar tidak terjadi ping conflict, yaitu
192.168.20.1 dan 30.1. Nah, di sini kita dapat melakukan tesnya. Sebelum melakukan tes, kita perlu melakukan terang pada port pada switchnya, yaitu pada FA024 ini, agar tag VLAN dapat masuk kepada switchnya. Yaitu kita tes, kita masuk ke CLI nya, kita tekan di sini enable, configure terminal, kita pilih di sini switch GT interface FA0/24, lalu switch port mode terang, agar VLAN yaitu tadi 10 dan juga 20 dapat masuk kepada switchnya dan dikirimkan dan juga dapat diakses pada perangkat masing-masing nanti. Kita tunggu sampai dari warna oranye ini menjadi warna hijau, maka service akan up. Maka sudah selesai, maka service sudah up. Di sini kita dapat tes menggunakan aksesnya. Di sini kita tambah 2 PC. Kita tambah di sini 2 PC. Lalu kita coba akan mengakses VLAN pada port 5 dan juga 6 pada switchnya. Di sini dapat kita tekan exit pada switchnya. Lalu kita pilih interface range FA untuk fast Ethernet 0/5/6. Lalu ketik command switch port mode access switch port akses VLAN 10, maka VLAN akan otomatis bikin dan kita akan tunggu sampai service-nya up pada masing-masing port. Agar nampak, di sini masih berwarna oranye. Kita tunggu sampai warna hijau. Sudah warna hijau, lalu kita coba akses menggunakan DHCP-nya. Maka DHCP berhasil menggunakan VLAN yang telah kita bikin tadi pada routernya, yaitu 192.168.20.1 sebagai gateway-nya, dan pada PC ini dia mendapat IP 192.168.20.2 sesuai dengan DHCP yang dibikin tadi. Begitu juga dengan PC berikutnya. Lalu kita coba mengakses VLAN 20 menggunakan 2 PC juga di sini. Untuk langkah-langkahnya masih sama, kita hubungkan. Kita pilih di sini pos Ethernet 07 dan juga 08. Lalu kita masuk kembali kepada switch-nya. Lalu kita tekan exit, lalu di sini kita tekan interface range FA 07 sampai juga dengan 8. Lalu kita tulis komando switch port mau access VLAN 20. Kita tunggu sampai service up.
selagi servisnya up, kita coba memasang hostname dan juga password pada switch kita. Kita tulis di sini hostname, kita tulis ini switch kelompok 5, maka tulisan switch berhasil diubah menjadi switch kelompok 5. Lalu di sini kita dapat memasang password enable, password hari 01, maka pada saat pertama kali dibuka maka itu perlu password untuk masuknya. Dan untuk melakukan inskripsinya dapat ditulis komen service password encryption, atau dapat juga menggunakan langsung enkripsi menggunakan enable secret hari 01. Karena sudah ada sebelumnya, kita dapat ubah menjadi hari 02. Lalu kita coba mengakses VLAN 20 karena service OME berhasil. Kita tekan desktop, IP configuration, lalu kita tes DHCP nya, kita tes ya. Maka didapat IP 192.168.30.2 dengan gateway pada VLAN 20 tadi, yaitu 192.168.30.1. begitu juga dengan pada IP PC berikutnya. Kita blok biar tidak terlalu bingung. Menggunakan background tadi kita blok, dan juga kita beri label biar tidak bingung mengenai IP addressnya. Kita tambah warnanya, select ini untuk yang tanpa VLAN, dan ini untuk VLAN 10, dan ini untuk VLAN 20 nya. Dapat kita beri label supaya tidak bingung. Di sini pada gateway-nya 192.168.20.1, di sini 192.168.10.1, dan di sini 192.168.30.1. Maka untuk tes pembuatan DHCP server menggunakan router berhasil dan juga disertai dengan VLAN serta melakukan pemasangan password serta hostname pada perangkat. Setelah berhasil membuat DHCP server menggunakan router yang disertai dengan VLAN, maka tutorial selanjutnya yaitu tentang mengenai port security, di mana di sini ada dua hal yang perlu diketahui mengenai port security, yaitu tentang bagaimana melakukan pencatatan mengenai MAC address dan violation, di mana maksud dari violation ini adalah hukuman apa yang harus diberikan apabila ada PC dengan MAC address yang tidak terdaftar mencoba connect pada port pada switchnya. Selanjutnya yaitu untuk pembagian pencatatan MAC addressnya terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang static, yaitu memasukkan secara manual sejumlah MAC address yang dapat diterima pada port tersebut, dan ketika switch mati data masih tersimpan dengan baik. Selanjutnya itu ada yang dynamic, di mana switch ini secara otomatis akan mengenal MAC address pertama yang terhubung. Namun kelemahannya saat switch mati MAC address akan hilang. Selanjutnya itu ada yang sticky, di mana switch pada ini akan otomatis tersimpan pada yang pertamanya dan selanjutnya yang terhubung, dan kemudian menyimpan, dan bila switch mati tidak akan hilang. Dan violationnya juga terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada protect, di mana bila port diberikan pengaturan ini maka paket dari device atau perangkat akan di drop serta dihentikan untuk tidak bisa terhubung. Selanjutnya itu adalah restrict, bila port diberikan pengaturan ini maka paket device tidak di drop atau dihentikan, namun akan dicatat saja dan kemudian tidak diberikan izin untuk masuk ke dalam jaringan. Selanjutnya ada shutdown, yaitu bila port diberikan pengaturan ini maka port akan langsung dimatikan dan device atau perangkat secara otomatis tidak dapat terhubung.
Selanjutnya kita masuk ke bagian konfigurasinya. Pertama kita coba lakukan tes koneksi dari PC 13 ke PC 12. Kita tekan IP configuration. Kita ubah di sini menjadi 192.168.10.2 dengan gateway 192.168.10.1. Begitu juga dengan PC 12 dengan IP address 192.168.10.3 dengan gateway-nya 192.168.10.1. Di sini kita coba melakukan konfigurasi port security pada switch-nya. Akan kita konfigurasi, kita masuk ke bagian CLI-nya, enter, enable, configure terminal. Lalu kita masuk ke dalam portnya, yaitu interface fast Ethernet 01, switch mode access. Kita aktifkan port security terlebih dahulu dengan komen switch port security, lalu kita pilih switch port security MAC address. Karena kita ingin melakukan penyetingan secara statik untuk kedua PC, kita ambil MAC address dari kedua PC tersebut. Kita ambil MAC addressnya di bagian config, kita pilih fast Ethernet 0, lalu kita pilih MAC address ini. Kita balik ke dalamnya, lalu kita tuliskan address, kita tekan paste di sini, paste, lalu enter. Lalu kita pasang violation-nya agar PC yang lain tidak dapat connect kepada port yang sudah dikonfig. Security violation. Di sini saya akan memasang violation-nya, yaitu shutdown, di mana port akan langsung mati apabila ada MAC address tidak terdaftar, maka port tersebut akan langsung shutdown. Begitu juga dengan interface port fast Ethernet 02, kita pasang dengan cara yang sama. Interface FA 0/2 switch mode access, lalu switch, kita tekan port security untuk fast Ethernet 02 nya, port security, lalu kita setting MAC address nya. Port security MAC address, kita ambil MAC address dari PC 12, kita balik lagi ke config karena MAC address pasti berbeda untuk setiap PC. Di sini kita ambil, lalu kita pastikan paste, lalu kita pasang violation-nya sama, yaitu shutdown. Violation shutdown. Untuk sekarang PC masih dapat terkoneksi karena MAC address yang setting itu terdaftar. Dan untuk melihatnya kita dapat menekan command show. Di sini kita dapat melihat berbagai macam hal-hal yang dapat kita lihat penyetingannya, seperti access list, ERP atau address resolution protocol, boot, clock, crypto, ethernet channel, bahkan juga MAC address table yang sedang connect di switch dan lain sebagainya. Atau kita dapat tekan enter di bawah, port security, running config dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat MAC address apa saja yang telah disetting dengan menekan command show port security address. Kita dapat lihat telah disetting MAC address pada port-port berikut sesuai dengan port yang telah dimasukkan tadi. Ini ada dua sesuai dengan urutan portnya, yaitu fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/2. Dan kita coba ping terlebih dahulu dengan MAC address yang sama karena di sini sudah pasti jalan, tapi kita akan tetap coba ping 192.168.10.3. Kita coba, masih berhasil. Maka kita coba dan kita tambahkan PC untuk melakukan testingnya. Kita tambahkan PC di sini.
Lalu kita coba konekkan dari pos Ethernet 0/2 nya, gunakan kabel copper straight, kita pilih 02, kita lihat apa yang terjadi. Seharusnya switch port security akan kedetek dan MAC tersebut tidak terdaftar, dan port pada F102 akan otomatis tershutdown. Nanti di sini akan berwarna merah. Kita tunggu. Lalu kita coba pasang IP addressnya, dan kita coba lakukan pengepingan. Apakah berhasil? Maka jaringan langsung akan drop dan fast Ethernet 0/2 akan mati. Dapat dilihat warna merah di sini. Itu tandanya port tersebut telah mati karena adanya MAC address yang tidak terdaftar mencoba mengakses port 02 pada switch. Kita coba lakukan ping, IP-nya masih sama 10.3. Kita coba lakukan ping. Ping 192.168.10.3. Maka seharusnya akan keluar request timeout, dan pengepingan gagal dilakukan karena port sudah shutdown karena MAC address tidak terdaftar mencoba melakukan koneksi. Mungkin sekian tutorial mengenai kelompok kami lakukan, yaitu mengenai ping statik dan melakukan koneksi melalui DHCP server melalui router yang disertai juga dengan VLAN, dan melakukan konfigurasi port terang dan juga akses pada switch berikut, dan juga port security. Kalau mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.